Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada pagi ini, yaitu Selasa 9 Februari 2021, kita akan memulai pembelajaran kita lagi, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak, siapkan buku belajar kalian, buku LKS kalian. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran 3. Pendalaman materi Bahasa Indonesia KD 3.5. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur stem cell merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh Van den Busch pada tahun 1930. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini bertujuan untuk mengisikan negara Belanda yang kosong. Mengisi kas negara Belanda yang kosong. Dengan adanya sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti kopi, lada, kelapa, agar Belanda mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian dikembangkan di daerah-daerah luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, di mana penduduk harusnya menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini terdapat aturan-aturan di dalamnya. Nah, untuk aturan-aturannya ada di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aturan, kalian bisa membacanya. Lanjut, karena pelaksanaan sistem tanam paksa yang tidak sesuai dengan aturan membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Hal ini mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan akibat hasil pertanian semakin menurun. Dengan diberlakukannya sistem tanam paksa ini, kas Belanda yang awalnya kosong kini telah terisi penuh. Kebijakan tanam paksa banyak merugikan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan ini banyak ditentang oleh masyarakat pribumi dan beberapa warga Belanda. Salah satu tokoh Belanda yang peduli dengan nasib rakyat Indonesia adalah De Westdekker. Ia pun mengecam tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Dalam buku tersebut menceritakan tentang penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa. Max Havelaar menggegerkan seluruh warga Belanda sehingga timbul perdebatan hebat tentang tanam paksa. Akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk menghapus tanam paksa. Selanjutnya, pendalaman materi EPS KD 3.5. Peristiwa perlawanan Peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Penjajahan oleh bangsa Barat yang datang ke Indonesia memberikan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini mendorong semangat rakyat Indonesia untuk melakukan berbagai perlawanan, baik terhadap Portugis maupun Belanda. Adapun perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia: 1. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. A. Perlawanan rakyat Demak. Perlawanan ini merupakan salah satu perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Portugis. Perlawanan ini terjadi karena kesultanan Islam yang lain terancam dengan kedudukan Portugis di Malaka. Oleh sebab itu, pada tahun 1513, Raden Patah mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di bawah pimpinan putranya Adipati Unus. Penyerangan ini pun mengalami kegagalan karena faktor jarak yang terlalu jauh dan juga kalah dalam persenjataan dan strategi perang. B. Perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun 1568, Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah. Akan tetapi penyerangan ini mengalami kegagalan. C. Perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Portugis menggunakan siasat licik dengan mengajak
Sultan Hairun berunding, namun kemudian Sultan Hairun tiba-tiba ditangkap oleh Portugis. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku dan terutama Sultan Ba'abullah, anak Sultan Hairun. Peristiwa 2. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda terjadi karena tindakan Belanda yang sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia sehingga menimbulkan berbagai perlawanan. 1. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaan. Cita-cita Sultan Hasanuddin untuk menguasai jalan perdagangan Nusantara mendorong perluasan kekuasaan Kepulauan Nusa Tenggara. Hal itu mendapat tantangan Belanda. Pertentangan tersebut sering menimbulkan peperangan. B. Sultan Agang Tirtayasa dari Banten. Sultan Agang Tirtayasa dari Banten. Dalam pemerintahannya, Sultan Agang Tirtayasa berusaha memajukan aktivitas perdagangan agar dapat bersaing dengan Belanda. Ia juga memerintahkan pasukan kerajaan Banten untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Batavia. C. Pattimura dari Maluku. Pada tahun 1817, Pattimura melakukan perlawanan terhadap Belanda di Maluku. Belanda menggunakan taktik divide and impire, memecah belah dan memperalat Raja Boy untuk mengetahui tempat persembunyian Pattimura. D. Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Pada tahun 1825, kemarahan Pangeran Diponegoro begitu memuncak ketika Belanda hendak membangun jalan baru dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tagalrejo dan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini mengakibatkan peperangan pada tahun 1825 sampai 1830. 4. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol memimpin rakyat Sumatera Barat melawan Belanda selama 15 tahun. Pada 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol memenuhi undangan pemerintahan Prancis untuk berunding di Palupuh. Namun dalam pertemuan tersebut, Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda. Beliau diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Beliau kemudian dipindahkan ke Ambon, kemudian ke Manado. Beliau wafat di Manado pada 6 November 1864. F. Perang Aceh. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 sampai 1903. Untuk mengetahui kelemahan rakyat Aceh, Belanda mengutus Nok Horgionye untuk menyelidiki kelemahan masyarakat rakyat Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Belanda menggunakan siasat adu domba. G. Sisingamangaraja ke-12 dari Tapanuli, Sumatera Utara. Belanda menyerang Tapanuli pada 1878, tetapi serangannya dapat dipatahkan oleh rakyat Tapanuli. Pada tahun 1889, pertempuran kembali berkobar dan Sisingamangaraja ke-12 bersikap bertahan. Akhirnya pada 1904 Belanda kembali menyerang. Dalam serangan tersebut Sisingamangaraja ke-12 gugur dan dimakamkan di Tarutung. H. Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Pangeran Antasari memimpin Perang Banjar pada tahun 1859. Dalam Perang Banjar, beliau dibantu oleh Pangeran Hidayat. Perang Banjar terjadi karena Belanda mengangkat Pangeran Tajidillah sebagai sultan, padahal Pangeran Hidayat yang lebih berhak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat ditahan Belanda dan dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari diangkat rakyat menjadi sultan. Setelah itu perang meletus kembali. Selanjutnya kita akan pendalaman materi PPKN KD 3.3, yaitu keragaman sosial budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Adapun contoh keragaman ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang perhatikan teman-teman sekelas
dalam lingkup sekolah saja sudah banyak keragaman di dalamnya, baik dilihat dari asal daerah, bahasa, agama maupun jenis ras. Faktor-faktor penyebab keragaman sosial budaya pada masyarakat Indonesia. 1. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia menyebabkan masyarakat di Indonesia mengenal kebudayaan dan teknologi baru. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras. 1. Kelompok ras Wededuit antara lain orang Sakai dari Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomono di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano. B. Kelompok ras Papua Melanezuit terdapat di Papua, Pulau Aru dan Pulau Kai. Kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Melaka dan orang Mikopi di Kepulauan Andaman. D. Kelompok ras Melayu Mongoloid itu 1. Ras Proto Melayu, Melayu tua dan ras Diutro Melayu, Melayu muda. 2. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yakni berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis. Hal ini menyebabkan banyak bangsa asing datang dan kemudian menetap di Indonesia sehingga mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam Indonesia yang berbeda-beda mempengaruhi masyarakat Indonesia baik dari mata pencahariannya, tradisinya maupun kebiasaannya. Hal ini membuat bangsa Indonesia begitu beragam. 4. Kondisi kepulauan. Kondisi kepulauan Indonesia saling terpisahkan oleh laut juga ikut mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Setiap penduduk yang mendalami pulau tersebut memiliki budaya, suku, dan ras yang berbeda. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, maupun ras. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.